Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10A yang beranggotakan saya sendiri, Adelia Sapitri dengan NPM 20130240047, Sela Hamida dengan NPM 20130240057, dan rekan saya Anissa 20130240029 akan menjelaskan mengenai konsep habitat dan juga relung biologi. Nah, langsung saja untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Sela mengenai habitat dan juga mikrohabitat. Kepada Sela dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai habitat dan mikrohabitat. Yang pertama ada konsep habitat. Habitat ini berasal dari bahasa Latin yang artinya menempati, merupakan tempat suatu spesies yang untuk tinggal dan berkembang. Menurut Clemens dan Selford tahun 1939, habitat merupakan lingkungan fisik yang ada di sekitar suatu spesies atau populasi spesies atau kelompok spesies dan komunitas. Habitat ini meliputi kemajemukan biotik dan abiotik. Jadi habitat suatu makhluk hidup atau sekelompok makhluk populasi meliputi baik makhluk hidup lain sebagai lingkungan yang biotik maupun abiotik. Next. Nah, pada konsep habitat ini meliputi yang pertama ada tipe habitat. Tipe habitat menurut Daubenmeier tahun 1968 pada bukunya yang halaman 27 sampai 32, yaitu habitat yang hanya berkenaan dengan tipe asosiasi vegetasi dalam suatu kawasan atau potensi vegetasi yang mencapai suatu tingkat klimaks. Tipe habitat yang pertama yaitu ada tipe daratan. Tipe daratan ini memiliki ciri-ciri yang pertama ada curah hujan yang merata sepanjang tahun, yang kedua matahari bersinar sepanjang tahun, dan yang ketiga struktur vegetasinya dominan. Untuk tipe yang kedua yaitu habitat perairan tawar. Yang pertama ada ciri-ciri yang pertama yaitu ada salinitas yang rendah, yang kedua penetrasi cahayanya kurang, dan yang ketiga dipengaruhi iklim dan cuaca. Tipe habitat yang ketiga yaitu habitat perairan payau dengan ciri-ciri yang pertama percampuran air laut dan air tawar, yang kedua salinitas tergantung pasang surut air laut, yang ketiga yaitu temperatur suhunya sedang. Untuk tipe habitat yang ketiga yaitu habitat perairan laut dengan ciri-ciri yang pertama salinitas tinggi, yang kedua suhu bervariasi, dan yang ketiga konsentrasi zat hara terlarut yang rendah. Untuk konsep habitat yang kedua itu ada penggunaan habitat. Penggunaan habitat merupakan cara satwa untuk menggunakan atau mengkonsumsi suatu kumpulan komponen fisik dan biologi atau sumber daya yang ada di dalam suatu habitat tersebut. Next. Yang ketiga ada ketersediaan habitat. Ketersediaan habitat itu mengacu pada aksesibilitas untuk mendapatkan komponen fisik dan biologi yang dibutuhkan oleh satwa tersebut. Menurut Wiens tahun 1984. Untuk yang selanjutnya ada kualitas habitat, yaitu kemampuan lingkungan untuk memberikan kondisi khusus untuk individu atau populasi secara terus-menerus. Kualitas ini merupakan sebuah variabel yang kontinu yang berkisar dari rendah, menengah, hingga tinggi. Materi yang selanjutnya yaitu ada mikrohabitat. Mikrohabitat memegang peranan penting dalam menentukan keanekaragaman spesies yang menempati habitat tersebut. Jadi tiap spesies akan berkonsentrasi pada mikrohabitat yang paling sesuai bagi dirinya sendiri. Untuk contohnya yaitu organisme penghancur atau pembusuk daun hanya hidup pada lingkungan sel-sel daun lapisan atas fotosintesis, sedangkan spesies organisme penghancur lainnya hidup pada sel-sel di daun bawah pada lembar daun yang sama, sehingga mereka hidup bebas, tidak saling mengganggu.
Lingkungan sel-sel dalam selembar daun di atas disebut mikrohabitat, sedangkan keseluruhan daun dalam lingkungan makro itu disebut makrohabitat. Materi yang kedua itu ada medium dan substrat. Adapun faktor abiotik itu merupakan keadaan fisik dan kimia yang menyertai kehidupan organisme sebagai medium dan substrat dalam kehidupan. Nah, komponennya yaitu yang pertama ada suhu. Suhu itu merupakan sel-sel mungkin bisa pecah jika air yang dikandung membeku, yaitu pada suhu di bawah 0 derajat Celcius. Dan protein-protein kebanyakan organisme terdenaturasi pada suhu di atas 45 derajat Celcius. Hanya sedikit organisme yang dapat mempertahankan metabolisme aktif pada suhu rendah atau tinggi. Komponen yang kedua itu ada air. Variasi drastis dalam ketersediaan air di antara habitat-habitat yang berbeda merupakan sebuah faktor penting lain dalam distribusi spesies. Yang ketiga ada salinitas. Kadar garam air di lingkungan mempengaruhi keseimbangan organisme melalui osmosis. Next. Komponen yang keempat itu ada sinar matahari. Sinar matahari yang diserap organisme-organisme fotosintetik menyediakan energi yang menjadi pendorong kebanyakan ekosistem. Dan sinar matahari yang terlalu sedikit dapat membatasi distribusi spesies fotosintetik. Yang kelima ada bebatuan dan tanah. pH, komposisi mineral, dan struktur fisik batuan dan tanah itu membatasi distribusi tumbuhan dan berarti juga distribusi hewan pemakan tumbuhan. Yang keenam itu ada faktor-faktor iklim. Faktor-faktor iklim terutama suhu dan ketersediaan air memiliki pengaruh besar pada distribusi organisme. Mungkin cukup dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Sela yang telah menyampaikan materi yang telah dijelaskan. Selanjutnya yaitu mengenai relung ekologi dan juga asas eksklusi akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Anissa. Kepada Anissa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang relung ekologi dan juga asas eksklusi. Yang pertama yaitu ada konsep relung. Relung menurut Reso Sudarmo dalam tahun 1992 adalah status suatu organisme dalam suatu komunitas dan ekosistem tertentu yang merupakan akibat adaptasi struktural, fungsional, serta perilaku spesifik organisme itu. Hutchinson dalam Odum 1993 membedakan antara relung dasar dan juga dengan relung nyata. Yang pertama yaitu ada relung dasar. Relung dasar ini didefinisikan sebagai sekelompok kondisi-kondisi fisik yang memungkinkan populasi masih dapat hidup tanpa kehadiran pesaing. Kemudian yang kedua ada relung nyata. Relung nyata ini didefinisikan sebagai kondisi fisik yang ditempati oleh organisme-organisme tertentu secara bersamaan sehingga terjadi kompetisi. Selanjutnya ada asas eksklusi. Asas eksklusi ini atau aturan Gauss menjelaskan bahwa suatu relung ekologi tidak dapat ditempati secara simultan dan sempurna oleh populasi stabil lebih dari satu spesies. Selanjutnya yaitu ada persaingan dan juga pemisahan relung. Berdasarkan asas koeksistensi, beberapa spesies yang dapat hidup secara langgeng dalam habitat yang sama ialah spesies-spesies yang relung ekologinya berbeda-beda. Contohnya yaitu pada suatu rumpun padi dapat menjadi sumber daya berbagai jenis spesies hewan. Misalnya orong-orong yang memakan akarnya, kemudian walang sangit memakan buahnya, ulat tentara kelabu itu yang memakan daunnya, kemudian ada ulat penggerek batang yang menyerang batangnya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada Anissa yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya mengenai ekivalen ekologi akan dibahas oleh saya sendiri. Jadi ekivalen ekologi ini merupakan suatu kesamaan yang menempati suatu jadi hewan itu menempati suatu relung. Nah, dari beberapa hewan yang menempati relung ekologi yang sama atau disebut sebagai ekivalen ini di dalam habitat yang serupa, namun di daerah zoogeografi yang berbeda. Jadi disebut ekivalen ekologi. Nah, contoh dari ekivalen ekologi ini sendiri yaitu misalnya pada cacing tanah di Jawa atau Peretima javanica yang merupakan yang serupa dengan cacing tanah di daerah Amerika. Nah, jadi zoogeografinya berbeda. Yang satu cacing tanahnya ada di Jawa, sedangkan yang cacing tanah satunya ada di Amerika. Namun kedua jenis cacing tanah tersebut menempati habitat atau tanah yang sama, yaitu tanah yang lembab. Nah, dengan relung ekologinya yang serupa juga, namun memiliki zoogeografi yang berbeda atau wilayahnya yang berbeda. Selanjutnya yaitu mengenai pergeseran ciri. Nah, pergeseran ciri ini sendiri dapat diakibatkan oleh daerah penyebarannya, yaitu berdasarkan faktor simpatrik dan juga alopatrik. Nah, jika spesies-spesies hewan yang berkerabat dekat ini atau biasa disebut sebagai kogenerik ditemukan dalam keadaan simpatrik, maka seleksi alam akan menghasilkan ciri-ciri tubuh yang semakin mencolok. Jadi perbedaannya akan semakin mencolok di antara spesies-spesies itu, atau dapat dikatakan hewan atau spesies tersebut mengalami evolusi divergen. Nah, sebaliknya, apabila dalam keadaan alopatrik, maka seleksi alam akan menghasilkan evolusi konvergen, sehingga perbedaan ciri-ciri itu semakin hilang, atau hewan-hewan tersebut dapat dikatakan berkerabat dekat karena ciri-cirinya, perbedaan ciri-cirinya menghilang. Nah, untuk contoh dari pergeseran ciri ini, akibat dari faktor alopatrik, yaitu pada spesies Amprion ocellaris di Sulawesi, Indonesia, sebelah kanan, dan juga Amprion percula di Papua Nugini yang sebelah kiri. Nah, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu mengenai spesies alopatrik. Nah, spesies alopatrik ini secara umum sebenarnya dikenal sebagai spesies geografis. Jadi yang memisahkan antara kedua spesies ini adalah faktor geografi. Nah, spesies alopatrik ini merupakan terbentuk karena faktor yang ketika terdapat populasi biologi dari spesies yang sama menjadi terisolasi karena ada faktor-faktor tertentu seperti pembentukan gunung, terus ada pergeseran lempeng, kemudian ada pembentukan pulau baru, dan juga bisa jadi karena hewan tersebut beremigrasi. Nah, pada contoh di layar ini ada dua spesies yang menempati wilayah yang berbeda, yaitu yang satu di Sulawesi, Indonesia, dan juga di Papua Nugini. Nah, sister spesies atau spesies yang saling berkerabat dekat ini ditemukan pada habitat atau geografis yang berbeda. Nah, ini dapat membuktikan fenomena dari spesies alopatrik ini. Nah, hal ini juga akan dapat menjelaskan kemungkinan dari spesies tersebut dapat berevolusi menjadi spesies yang berbeda ketika dua lautan terpisah. Jadi, kemungkinan kedua spesies dari ikan ini terpisah secara geografis dikarenakan ada dua lautan yang dulunya menyatu kemudian terpisah. Selanjutnya yaitu mengenai spesies simpatrik. Nah, spesies simpatrik ini sendiri merupakan spesies yang tanpa isolasi geografis. Jadi spesies ini tidak menunjukkan migrasi atau tidak adanya batasan wilayah seperti spesies alopatrik sendiri. Nah, spesies simpatrik ini dapat dilihat di layar, yaitu ada contoh ikan
pada ikan genus Centropek, nah itu warna dari morfologi tubuhnya itu berbeda. Nah, perbedaan tersebut itu tidak didukung oleh penanda genetik. Nah, yang terjadi itu karena level genetiknya berdasarkan wilayah geografis ikan ini warnanya berbeda karena kekerabatannya lebih dekat jika dibandingkan dengan warnanya yang sama pada wilayah yang berbeda. Nah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai konsep habitat dan juga relung biologi. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.